Hello guys, welcome back to Info Rudy Channel. Sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai bahwa seluruh alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Dan kita juga mempercayai Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang dikaruniai mukjizat berupa Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini berisi tentang aturan-aturan Islam, dan Al-Quran juga berisi tentang keajaiban alam semesta ini. Keajaiban-keajaiban tersebut sudah banyak yang diungkap kebenarannya oleh para ilmuwan. Dan beberapa ilmuwan masuk Islam setelah menyelesaikan penelitiannya. Nah, di video kali ini, di segmen berbagi info, saya akan membahas beberapa ilmuwan yang masuk Islam setelah menyelesaikan penelitiannya untuk mengungkap kebenaran isi Al-Quran. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, harap ditekan dulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk di-share, agar semakin banyak orang yang tergugah hatinya untuk selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille merupakan ahli bedah yang lahir pada 19 Juli 1920 di Prancis. Maurice Bucaille menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Setelah diteliti, hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, yaitu sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Lalu dia bertanya-tanya akan hal tersebut. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya? Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Mumis des Pharaons et la Médecine, yang berarti mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut menyentuh hati Bucaille hingga akhirnya ia menjadi seorang mu'alaf. Jacques Yves Cousteau, seorang oceanografer berkebangsaan Prancis, Jacques Yves Cousteau telah mengungkap pertemuan dua laut yang tidak bercampur. Ia meneliti pertemuan Samudra Atlantik dan Mediterania yang tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukannya ketika melakukan eksplorasi di bawah laut. Sang ilmuwan pun mencoba mempelajari ilmu kelautan untuk memecahkan misteri tentang fenomena ganjil tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil. Ia pun menceritakan hal ganjil itu kepada seorang profesor muslim. Terkejutlah ilmuwan tersebut ketika sang profesor muslim menceritakan bahwa fenomena itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Akhirnya ilmuwan tersebut, yaitu Jacques Yves Cousteau, masuk Islam setelah mendengar pembicaraan Profesor Muslim. Dikabarkan Jacques Yves Cousteau meninggal pada 25 Juni 1997 di umurnya yang ke-87 tahun. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria. Dia beragama Kristen. Saat remaja, dia penasaran dengan agama Islam. Pada akhirnya, ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati dalam agama Islam yaitu mengenai kewajiban berwudu saat sebelum melakukan sholat. Serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah berjima dengan istri. Dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan orang Kristen, walaupun dalam kondisi berjunub, mereka langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Profesor Leopold Werner von Ehrenfels menemukan sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Kalau pusat-pusat syaraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat syaraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik berwudu yang membersihkan pusat-pusat syaraf itu. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat saraf itu memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat sarafnya. Selanjutnya, Leopold memeluk agama Islam serta merubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Jauh sebelum penemuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Fidelma O'Leary. Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal, setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Lalu ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf dalam otak, kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam sholat, seperti yang dilakukan umat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan sholat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Kewajiban untuk mengerjakan sholat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003, peneliti Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk atau tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keadaan alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Dalam sebuah kajian, Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang bernama air. Sungguhnya ia adalah makhluk yang paling setia dan amat peka sekali dalam menjalankan perintah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Masaru Emoto semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Setelah itu, akhirnya dia memeluk agama Islam. Semoga setelah melihat video ini, kita semakin yakin adanya Allah, dan semoga kita semakin giat menjalankan segala perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.